Bapak Ibu hadirin sekalian undang, kami hormati, kita akan mulai seremoni acara kita pada hari ini. Kita akan menyampaikan dan jika ada teman yang belum hadir, silakan dihubungi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Nimas Ida Apriani dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Yang kami hormati Ibu Erika dari bidang listrik selaku perwakilan juga dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang kami hormati Bapak Ibu yang lain tentunya dari Dinas Pendidikan dan Kelurahan juga yang sudah bisa hadir bersama kita hari ini. Kami hormati selaku tuan rumah Bunda Mona Maulina selaku Kepala SDIT Agropon Palembang beserta Ustaz dan Bunda dengan guru yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini bertepatan pada tanggal 2 Februari 2026 juga bertepatan di hari yang baik ya, di malam nisfu Sa'ban yaitu pada tanggal 14 Sa'ban 1547 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di ruang meeting SD Agropon Palembang guna melakukan sosialisasi dalam pembinaan calon sekolah di warga kota. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar, manusia yang paling sempurna dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita awali acara kita pada hari ini dan bersama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan sempurnakan dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga langsung doa yang akan dikholifahi oleh Ustaz Ajar SPDI. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil ardh فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Selanjutnya mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la 'aiban illa satartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Adirenggung yang sudah membacakan Al-Quran dan juga melipai bacaan doa tadi. Mudah-mudahan segala niat kita kedepannya insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari tuan rumah yang langsung akan disampaikan oleh kepala sekolah kami, Bunda Mona Maulina, SP SPD MPD Gaya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Kota Palembang yang kali ini diwakili oleh Bu Erika. Selamat datang Bu Erika dan tim Dinas Pendidikan yang lain. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang kami hormati dari tim Dinas Lingkungan Hidup yang kali ini diwakili oleh Bu Nyimas Ida. Selamat datang Bu Nyimas dan tim yang lainnya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di SDIT Al-Furqan Palembang. Mohon maaf jika sambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan yang kami hormati seluruh tim pelaksana Adiwiyata SDIT Al-Furqan Palembang yang insya Allah berada di hadapan Bapak Ibu semua. Insya Allah ini adalah tim-tim solidnya yang akan melaksanakan kegiatan Adiwiyata ke depan dalam persiapan kita menjadi calon sekolah Adiwiyata tahun 2026. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada pagi hari ini Al-Furqan didatangi tamu yang luar biasa, pakar-pakar luar biasa terkait dengan budaya lingkungan hidup, ya. Dan bagaimana kami juga bisa menjadi calon sekolah Adiwiyata tahun 2026. Salawat dan salam kita aturkan juga pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga serta para tabi'innya hingga zaman. Pertama, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Izin saya Bunda Mona, Kepala SDIT Al-Furqan Palembang. Sebelumnya mungkin yang memimpin adalah Ustaz Zakiuddin, karena pada zaman
Ustadz Sunyoto dan Ustadz Zaki, yang mana Al-Furqon dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata. Dan alhamdulillah Al-Furqon Bapak Ibu kemarin sampai tingkat nasional ya, dan penanggung jawab hingga ke tingkat nasional itu yang paling ujung Bapak Ibu. Nah, beliau yang me-MJ ya, sebagai PJ adiwiyata dari 8 tahun ya, Bunda ya PJ-nya ya, kurang lebih ya. Nah, beliaulah penanggung jawab adiwiyata, sehingga adiwiyata alhamdulillah bisa sampai menuju ke tingkat nasional. Dan kemarin agak stagnan kita pada saat menjadi sekolah adiwiyata ini ya, mandiri ya Bunda ya. Nah, itu kita memang agak stagnan. Dan tahun ini di tahun 2006 di zaman Bunda Mona, harapan kami adiwiyata itu bukan hanya sekedar label saja, bukan hanya sekedar untuk mengambil sertifikat saja Bu, tapi memang adiwiyata itu adalah sebagai budaya bagaimana Al-Furqon itu bisa peduli dan berbudaya lingkungan hidup, dan anak-anaknya juga sudah kita kenalkan dari sejak dini bagaimana manfaatnya kita jadi sekolah adiwiyata itu untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang sangat kami harapkan dari kegiatan adiwiyata ini Bu. Nah, izin maaf jadi manggilnya karena wali murid kami di SMP IT Al-Furqon, kebetulan maaf ini izin. Jadi Bapak Ibu semua, ucapan terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada tim Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kota Palembang yang berkenan hadir pada pagi hari ini untuk membimbing kami, memberikan arahan secara sinergi, terutama kami ini yang mungkin masih awam administrasi, walaupun sudah ada pengalaman sampai ke tingkat nasional tadi, ya. Tapi kami berharap bukan hanya dari segi administrasi, tapi bagaimana mengimplementasinya ke depan, itu yang sangat kami harapkan. Dan bagaimana kami bisa tetap konsisten menjalankan program-program adiwiyata. Mungkin ada beberapa kekurangan hari ini. Pas Bunda berpikir, apalah kurang Bunda? Lupa pakai tumbler Bapak Ibu ya. Sebelum Bunda ditegur, lemak Bunda duluan, jangan ngaku ini. Jadi Bunda Mona ngaku duluan ini. Kekurangan penyambutan Bunda Mona tidak nunjuk ke program adiwiyata. Nah, tadi ke depan insya Allah Bu Erika, Bu Aaf ya, kami daripada duluan. Jadi kami ini mengurangi sampah plastik. Insya Allah kami bergoyor. Makanya tekad kami bukan hanya administrasinya, bukan hanya butuh piagamnya saja, tetapi bagaimana kami bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kami dan menjadi budaya yang baik di SDIT Al-Furqon terkait pengelolaan lingkungan hidupnya. Jadi sekian mungkin dari kami, mohon arahannya Bapak Ibu semua dan mohon bimbingannya untuk para tim pelaksana dan begitu juga Bunda Mona yang akan melaksanakan kegiatan yang mulia ini ya. Jadi kami katakan ini adalah kegiatan yang mulia karena tujuan kita sangat baik, dan Bunda Mona juga menjalankan program adiwiyata ini sebagaimana juga sesuai dengan visi misi kami, bagaimana menyelenggarakan sekolah yang berbasis lingkungan hidup, berwawasan global dan lingkungan hidup. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bu Erika, Bu Aap, dan Bapak Ibu semua yang lainnya. Mohon arahannya, bimbingannya, tolong tunjuk ke kami ini sebanyak-banyaknya ilmu yang bisa kami manfaatkan agar bisa kami terapkan nanti supaya kami bisa mampu ke tingkat nasionalnya lagi. Itu baik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mona. Jazakallahu khairan katsiran atas kata sambutannya. Tepuk tangan untuk Bunda Mona. Semangat ya kita. Pohon kami lah kecil-kecil lagi. Kemarin kan di lapangan itu kan rindangnya. Cuman pohon itu nganggu lapangannya kotor. Jadi kami ganti lah. Sekarang lagi proses lagi remaja lah jadi pohonnya. Mudah-mudahan cepat
cepat dewasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan juga kata sambutan ataupun arahan ya dari Distrik Kota Palembang yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Erika dari Bidang SD. Kepada Ibu Erika dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mona beserta guru dan staf. Terima kasih sudah memfasilitasi untuk acara ini. Ibu Aak dan beserta jajaran. Tidak banyak Ibu karena Adiwiyata sepertinya untuk di Al-Qur'an ini mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi sudah tingkat nasional. Tapi mungkin sudah agak lama ya Bu ya, tahun berapa ya? 2016. Ya walaupun saya mungkin nggak terlalu banyak yang mungkin lebih pakarnya mungkin yang di ujung tadi lebih banyak sudah tahu kan apa yang akan dikerjakan ataupun yang akan menjadi program Adiwiyata untuk SD Al-Qur'an ini. Kita cuma mengingatkan saja untuk SD Al-Qur'an memang ditunjuk dari dinas untuk mengikuti program Adiwiyata ini. Karena kemarin kita minta data ke DLH sekolah-sekolah yang memang sudah lama mungkin ya untuk Adiwiyatanya kemarin yang harus mengulang lagi ke tingkat kota. Jadi mereka minta cuma 5 sekolah kemarin. Jadi terpilihlah salah satunya untuk SD Al-Qur'an ini. Kami mensupport dari dinas agar kiranya untuk SD Al-Qur'an bisa mengikuti program Adiwiyata ini walaupun dimulai lagi dari tingkat kota. Kemarin boleh saya tanya kalau misalnya tingkat kota kemarin itu berupa sertifikat atau ada trofi? Kemarin ada trofi yang tingkat kota. Yang nasional? Nasional yang cuma sertifikat. Kalau kota sama provinsi piala semua. Kalau bisa kita minimal menggunakan tingkat kota kemarin kita bisa dapat trofi. Jangan sampai turun dapat sertifikat. Karena pengalaman kita sudah ada dari awal kan. Itu saja Ibu Mona, kami dari dinas mensupport kira-kira apa yang nanti yang akan ditanyakan boleh langsung ke saya, boleh langsung ke Bu Aak, boleh apa yang menjadi kendala ataupun apa yang harus dilaksanakan oleh ya. Tingkat kota tahun 2016. Kalau bisa dapat lagi. Udah fitrah nih semangatnya. Kalau masalah semangat, kalau bisa dari atasnya, dari atas itu langsung mensupport ke bawah, jadi bersemangat semua, bersinergi. Itu juga kalau bisa diajak untuk komite, diajak juga seluruh warga sekolah diajak itu. Jadi tidak ada kecuali ya. Itu saja Mona yang saya sampaikan. Mudah-mudahan SD Al-Qur'an ini akan menjadi lebih baik lagi dan berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erika beserta tim juga yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah Al-Qur'an ini kedekatan dengan dinas ini alhamdulillah menjadi perhatian. Mudah-mudahan kami ini diperhatikan terus Bu. Sampai kapanpun insya Allah Al-Qur'an ini mengikuti dinas pendidikan arahan-arahan. Mudah-mudahan sebagai visi kita menjadi sekolah ukuran dan rujukan khususnya di Palembang ini. Baik, selanjutnya langsung saja kita dengarkan acara inti kita yaitu arahan dan juga langsung pembinaan
dari tim Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang yang langsung akan disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Nimas Ida Apriani. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Mona, Kepala Sekolah SD Hukum, Bu Erika dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Hukum Palembang, teman-teman dari DLH dan dari distrik. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Meskipun mungkin sebagian sudah tahu, sudah kenal, tidak salah kali kalau lebih kenal. Saya ini masih Ida Apriani. Teman-teman biasa memanggil saya dengan sebutan Bu Aap. Rencananya saya mau minta ganti namanya Bu Aap, Mbak Aap, biar agak muda. Karena sebenarnya berapa? Kalau saya sekarang ada teman-teman dari daerah. Di sini ada Pak Engki yang paling ganteng. Ini solehnya kami, satu-satunya bapak-bapak di tim kami. Ada Mbak Yumiko Sarai, ini yang dari Jepang. Ini asli, boleh dipegang? Asli ya, asli dari Jepang. Kemudian yang lagi moto itu Ibu Ria Julianti. Kemudian yang pakai kacamata sebelah sini itu Ibu Delta Emilia. Dua nama gabung. Dan terakhir itu Mbak Sestianti. Kami satu lagi sebenarnya masih ada satu kebetulan hari ini data lain yang masih single. Cuma belum kami bawa karena hari ini tadi pas mau pergi beliau harus ke sekolahan adiknya dulu. Jadi hanya kami saja yang hadir. Mbak Yumiko ini sudah hampir 2 tahun di sini dan membantu pekerjaan Adiwiyata. Memang pekerjaannya Adiwiyata sama program Kampung Iklim. Kebetulan kita hari ini ada pembinaan, jadi beliau ibu kita berkeliling ke sekolah-sekolah. Apa kerjaannya di sini? Yang membantu Adiwiyata gratisan. Kita memang sukanya gratisan. Saya emak-emak lah ya. Bunda Fitra, apa kabar Bunda? 2017 ya, 2016. Saya beberapa kali kesini waktu masih Ustadz Jati, sampai malu kesini bawa surat mau minta bantu. Waktu itu mau penyerahan penghargaan Adiwiyata di sini, minjem aulanya waktu itu. Terus 2-3 kali ganti jadwal, Pak Wali nggak bisa. Akhirnya saya malu bolak-balik sini. Nggak tahu Pak, izin balik dah waktu itu. Sampai akhirnya ditentukan, saya lupa. Akhirnya dibagikan waktu upacara waktu bersama pergabungan. Saya lupa 2019-2020 ya. Saya juga ingat dulu saya mengundang STI di Al-Furqon tahun 2017. Apa namanya Pak Sakedi ya, yang hadir waktu itu. Persiapan Adiwiyata Mandiri. Apa sih? Saya lupa ya, pokoknya dari Al-Furqon itu bapak-bapak yang hadir. Kemudian tidak lama dari situ saya diundang ke sini untuk pembinaan persiapan mandiri. Terus saya juga diundang ke sini bersama sekolah-sekolah binaan ya. Ada zamannya Pak Sniwoto. Oh, iya. Iya, iya masih Pak Sniwoto betul. Iya, yang itu Adiwiyata Pak Sniwoto. Betul. Baru kemudian menyusul SMP Al-Furqon, SMP SMA Al-Furqon. Salah saya. Waktu itu kebetulan saya juga wali murid. Anak saya waktu itu juga di SMP Al-Furqon, tapi enggak dari SD-nya Al-Furqon. Jadi ya double lah merangkap-rangkap. Saya sebenarnya kesini mau refresh saja karena sudah master ya. Sudah di Al-Furqon sudah master. Mengapa seperti itu saya sampaikan? Tadi saya mau ngasih contoh yang disebut Bunda.
ternyata modal anakku duluan. Jadi beberapa sekolah memang kami datangi hampir 3 minggu terakhir kami berkeliling ke sekolah-sekolah. Dari sekian banyak sekolah adiwiyata yang sudah dapat dari tahun 2011 sampai 2000 terakhir, hanya 1 sekolah yang masih ada, bukan sisanya ya, bukan sisa adiwiyata, tapi betul-betul kegiatan yang tampak dari mata masih melaksanakan adiwiyata. Itu karena kami kemarin baru di bawahnya kewenangan Kemenang, jadi MI, madrasah. Itu mulai dari 2012, 2013, 2014 adiwiyatanya mau sampai di nasional. Malah sudah ada yang ya sampai nasional kalau di bawah Kemenang. Dan tadi alhamdulillah ada 1 sekolah saja. Tapi kami sudah cukup berbangga hati, masih ada ternyata sisa-sisa adiwiyata. Nah, kami mulai hari ini adalah sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan hingga 2 minggu ke depan sebelum puasa. Nanti kita buktikan apakah sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan juga masih ada yang melaksanakan gerakan pendidikan lingkungan hidup. Sisa-sisa. Tapi kami tidak berkecil hati. Bapak Ibu juga tidak perlu berkecil hati. Artinya kita harus merubah mindset ya Bapak Ibu. Mindset ini yang perlu sekali kita rubah. Tidak hanya untuk sekolah, kita pribadi pun wajib merubah mindset kita. Change our mindset. Kenapa? Ya belajar itu tidak harus pada masa pembelajaran, tapi di mana saja, kapan saja kita harus belajar, mengimprove diri. Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang masih belajar. Udah maaf, ini ilmunya kadang-kadang di setiap tempat kita tidak tahu, ada hal-hal kecil, sederhana, tapi bisa jadi ibroh buat kita, pembelajaran buat kita semua. Mengapa saya katakan seperti itu? Tadi pas turun dari mobil, teman-teman berteriak, ngobrol. Nah, bolehlah ST ini ada 7 program unggulan. Terus mereka nyebut, karena saya rabun jauh, ya begitu baca sekolah adiwiyata. Saya bilang, yang mana? Akhirnya dari jauh saya lihat, oh iya betul ada sekolah adiwiyata. Hal tersebut justru memacu kami DLH untuk apa ya? Mengingatkan diri sendiri bahwa sekolah ini saja berani menuliskan unggulannya. Apalagi kita yang punya program. Jangan sampai nanti sekolah sudah dengan bangganya membuat plakat, membuat momentum, membuat apa ya, kalau zaman dulu itu prasasti lah ya, untuk mengatakan bahwa sekolahnya adalah sekolah adiwiyata, tapi di DLH sendiri ruhnya adiwiyata tidak ada. Kenapa seperti itu? Jadi namanya ruhnya adiwiyata itu bukan cuma untuk sekolah. Hal-hal sederhana. Mengapa seperti itu kami selalu sampaikan. Kalau saya yakin di dalam ini tidak ada wadah minum kemasan sekali pakai. Mau kita buktikan? Kita buktikan dulu ya. Karena ini yang paling sederhana tapi susah. Kenapa seperti itu? Kan kita mau mengurangi sampah. Mengelola sampah itu bukan hanya, benar kan? Tidak ada kemasan sekali pakai. Artinya plastik itu boleh, tapi bukan yang sekali pakai. Yang ini Bapak Ibu, di kami di DLH saja kesulitan untuk membiasakan menyediakan snack kegiatan rapat itu tanpa air minum kemasan sekali pakai. Di kami di DLH saja. Jadi bukan hanya ruhnya adiwiyata itu untuk sekolah-sekolah, termasuk kami di DLH pun harus melaksanakan tersebut. Jadi di dalam surat kami selalu menyampaikan, tolong hadir membawa tumbler dulu. Kami tulis itu di note. Kalau buat undangan kepada siapa saja, di note kami buat mohon membawa tumbler. Sekarang tidak lagi di note karena note itu suka tidak dibaca. Kan ke bawah sekali itu. Kalau misalnya untuk disposisi itu udah keburu ditutup, dilipat. Sekarang kami masukkan di dalam undangan di tengah.
Dan, mohon hadir membawa wadah minum dan tepat waktu. Tujuannya apa? Buang-buang energi, tidak buang-buang sampah. Nah Bapak Ibu, mengapa saya katakan kembali ini adalah refresh? Karena saya yakin kalau yang namanya sudah adiwiyata sampai ke tingkat nasional, meskipun mindsetnya kadang-kadang lupa, tapi masih ada jiwanya, spiritnya itu pasti masih ada. Suka tidak suka Bapak Ibu pasti bertanya pada diri sendiri, kita dulu ngapain saja? Kita dulu sudah melakukan apa? Kita dulu membawa apa untuk siswa? Di dalam visi misi sekolah pasti menyantumkan, membentuk karakter. Ya Bu ya Pak? Itu adalah aturan yang ditetapkan dalam Permendikdasmen. Jadi peraturan menteri yang mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat membentuk karakter. Bukan hanya mengajarkan siswa peduli lingkungan, bukan hanya mengajarkan siswa pada kebiasaan-kebiasaan baik, tapi bagaimana membentuk karakter. Karakter seperti saya sampaikan di rata-rata tempat akan sangat susah membentuk karakter supaya menjadi kebiasaan atau budaya. Mengapa seperti itu? Coba kita bertanya, tanyakan pada diri sendiri, budaya apa yang sampai sekarang sudah kita terapkan sampai seumur ini? Satu, budaya yang sudah selalu kita lakukan adalah mungkin menutup aurat, atau boleh itu dikatakan budaya. Artinya pembiasaan kita dari kecil, anak-anak itu kan belum wajib ya Bapak Ibu menutup aurat, benar ya? Belum wajib, yang wajib itu pada saat sudah akil balik. Tapi mereka kita biasakan untuk menutup aurat. Artinya itu pembiasaan. Di samping utamanya adalah kewajiban menutup aurat. Sampai sekarang Bapak Ibu masih tetap menutup aurat dengan konteks sudah mengetahui bahwa itu adalah kewajiban. Dulu zaman saya masih SMA, yang ketemu sama pakai jilbab itu hanya segelintir orang. Saya menunjukkan sekali tuh kalau saya udah senior. Saya dulu SMA-nya tahun 90 Bu Pak. Ada yang baru bangun, baru lahir tahun 90. Jangan-jangan ada yang baru lahir. Belum lahir ya? Nah, malahan jangan-jangan. Iya, akhirnya 94, 96. Saya dulu sudah tamat SMA 93. Menunjukkan banget ya, tapi muka saya kan ya ya. 17 tahun. Iya, lebihnya dari angka 33. Kasihan sekali ya saya. Oke. Nah, zaman itu melihat orang pakai jilbab disebut apa? Ada yang tahu? Ninja. Jadi dulu sakingnya tidak ada yang pakai jilbab. Jadi dulu anaknya Ustadz Zen, Pak Kiai Zen Sukri, Mbak Uli namanya, dia SMA 3 sama saya. Dia saking harus pakai jilbab, dia pakai kaos kaki sampai ke atas, tapi bajunya masih separuh, celana roknya masih rok pendek, jilbab bajunya panjang, jilbab. Tapi waktu itu agak aneh bagi kami karena belum tahu. Ya kita anggap itu budaya Arab. Sama saya juga dulu menganggapnya seperti booming lah. Ya kita sekilas balik saja ya sebentar. Jangan terlalu serius datang-datang dari daerah sama distrik mau pembinaan adiwiyata. Padahal ilmu adiwiyata udah semua tahu. Hanya mau kilas balik. Kemudian datang pesantren kilat seperti jamur, pada pakai jilbab Bu waktu itu. Tapi ijazahnya nggak boleh Bu pakai jilbab. Jadi jilbab saya ijazah saya yang SMA tuh saya paling malu. Kenapa? Nggak pakai jilbab? Padahal saya udah pakai jilbab waktu itu. Lanjut dah terus seperti itu ceritanya. Sampai sekarang saya masih alhamdulillah konsisten dengan jilbab. Banyak di luar sana yang nggak konsisten meski tahu itu adalah suatu kewajiban. Artinya selain kita paham apa itu kewajiban, kita juga tahu bahwa itu adalah jadi kebiasaan. Kami ingin menerapkan itu di sekolah, bukan hanya di sekolah. Dalam artian bukan menerapkan jilbabnya, tapi menerapkan ruhnya.
ruh pembiasaan, ruh kewajiban. Bapak Ibu kan tahu tuh bahwa kewajiban guru adalah mendidik siswa, betul tidak? Sesuai aturan, mendidik siswa menjadi membentuk karakter siswa yang peduli pada lingkungan, menjadikan sekolah nyaman untuk siswa belajar, betul tidak? Itu sudah aturan di dalam Permendikdasmennya. Artinya kalau aturan wajib atau tidak? Wajib. Pertanyaan saya, sudah kita lakukan atau belum? Artinya kalau dia wajib tidak kita lakukan bosan. Nyatanya masih separuh-separuh. Bagian yang normatif kita kerjakan, bagian yang itu hanya tersirat. Nah ini yang harus kita gali kembali. Seharusnya tanpa ada program adiwiyata masuk ke sekolah, mengajarkan siswa untuk peduli pada lingkungan sudah kewajiban. Mengajarkan siswa untuk melatih diri, berwirausaha itu sudah kewajiban. Tanpa ada adiwiyata, betul tidak? Tanpa ada program-program lainnya. Kayak kewajiban yang seharusnya kita lakukan berdasarkan aturan, tapi nyatanya belum seluruhnya kita kerjakan. Paham ya Bapak Ibu yang saya maksud? Jadi sebenarnya yang ada di dalam adiwiyata itu seluruhnya sudah ada di dalam Permendikdasmen. Hanya saja tadi saya bilang, mengapa kami bisa tahu seperti ini? Dulu ada namanya Ibu Aulia, dia dari pusat, dari saya tidak tahu apakah beliau itu staf ahli kementerian dan sebagainya. Pokoknya dia master sekali lah urusan-urusan permen-permennya di Dasmen. Wow, tanpa ada adiwiyata itu sudah harusnya kita kerjakan. Saya baru nyambung. Oh artinya tanpa ada program ini seharusnya sudah dikerjakan di sekolah. Tapi mengapa masih harus ada program ini? Untuk memastikan bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan melalui program. Makanya program ini tidak semuanya diwajibkan untuk ikut programnya, tapi pembelajarannya wajib untuk seluruh sekolah. Saya tadi di sekolah sebelum ini di SD 160 saya ditanya, Bu, kapan berakhirnya program ini? Kan bingung saya jawabnya. Karena apa? Karena program ini seharusnya tidak akan berakhir selagi sekolah masih ada, kecuali sekolah sudah tidak ada lagi, berakhirlah secara otomatis seperti itu. Saya juga bingung kalau ditanya, Bu, batas waktunya kapan? Saya juga bingung. Karena apa? Karena ini tidak ada batas waktu. Hanya saja kita membatasi untuk memberikan apresiasi, Bu, Pak, supaya semangat Bapak Ibu mengerjakan. Sebenarnya Bapak Ibu tanpa ada adiwiyata, Bapak Ibu harusnya sudah tetap mengerjakan. Tapi dengan adanya adiwiyata, sekolah Bapak Ibu diapresiasi karena melakukan pembiasaan, karena melakukan pembelajaran ke siswa, diapresiasilah oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, apresiasi ini tujuannya untuk apa? Memberikan side effect, ya betul ya, supaya semangat. Kalau enggak kan cuma ngajar seperti biasa, betul tidak? Tidak ada undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup, tidak ada undangan dari Dinas Lingkungan Hidup, tidak ada undangan dari Dinas Pendidikan dan seterusnya dan seterusnya, yang memastikan perilaku ramah lingkungan sudah berjalan dengan baik di sekolah. Nah, kita kan ini sederhana sekali sebenarnya, hanya ingin memastikan bahwa perilaku ramah lingkungan itu dilakukan di sekolah kok. Perilakunya beberapa. Kalau dulu, nah sekarang baru bercerita tentang adiwiyata, ada perbedaan antara adiwiyata dahulu dengan permen baru. Permen yang lama sampai tahun 2025 berlakunya. 2025 sekarang, awal 2026 ini sudah berlaku permen baru, permen nomor 5 tahun 2025. Apa yang membedakan? Yang pertama, apresiasinya levelnya hanya ada 4. Adiwiyata tingkat kota, adiwiyata nasional, mandiri, dan ASEAN. Jadi ada 4. Kalau aturan lama itu ada 5. Ada kota, ada provinsi, ada nasional, mandiri, dan ASEAN. Sekarang hilang 1 yang provinsi tidak ada. Jadi
Bapak Ibu yang sudah tingkat kota sampai tahun 2025 sudah bisa loncat ke tingkat nasional, nggak perlu lagi tingkat provinsi. Saya alhamdulillah nggak bertemu lagi sama teman-teman di provinsi. Kok bisa begitu Bu? Terus nanti yang dapat provinsi siapa? Sesuai kewenangan. Kewenangan SD dan SMP ada di kota, SMA, MA dan SMK ada di provinsi. Maka SMA, MA dan SMK tidak perlu lagi ke tingkat kota, dia langsung ke tingkat provinsi. Jadi selevel SD, SMP tingkat kota, SMA, SMA dan SMK tingkat provinsi. Dari masing-masing tingkat kota dan tingkat provinsi loncat langsung ke tingkat nasional. Itu aturan pertama yang membedakan dengan aturan sebelumnya. Aturan kedua adalah bahwa dulu aturannya ada 6 aspek perilaku ramah lingkungan. Ada kebersihan, sanitasi dan fungsi sanitasi, ada pengelolaan sampah, betul? Kesina, refresh kembali. Ada lagi penghijauan, penanaman pohon, itu yang lama. Ada konservasi air, konservasi energi, dan terakhir ada inovasi. Sekarang hanya ada 5. Kebersihan dan sanitasi tetap. Yang kedua pengelolaan sampah juga tetap. Yang ketiga penanaman pohon berganti menjadi keanekaragaman hayati. Jadi sudah konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian air tetap. Yang kelima energi tetap. Tidak ada inovasi untuk aturan yang baru. Jadi hanya 5 aspek ramah lingkungan. Harapannya yang aspek inovasi sudah masuk ke seluruh di 5 bagian aspek ini. Itu yang membedakan antara yang aturan lama dengan aturan baru. Yang terakhir pembedanya adalah kalau dulu mau dia adiwiyata kotanya tahun 2000 berapapun bisa lanjut ke provinsi kalau dia mau melanjutkan. Tahun yang ini kalau dia adiwiyatanya di bawah 2019 tingkat kota, provinsi, nasional atau mandiri, kemudian tidak melakukan perpanjangan mulai 2020 sampai 2025, maka 2026 wajib mengulang dari awal, mengulang dari tingkat kota. Jadi contohnya adalah Al-Furqan, SDIT Al-Furqan. Masih enak nih, kita cuma sampai nasional. Ada yang sudah mandiri harus mengulang dari awal. SD IBA, padahal satu-satunya SD yang adiwiyatan mandiri itu hanya SD IBA sepalembang banget. Jadi terpaksa dia wajib ulang dari tingkat kota. Itu aturan baru. Aturan barunya lagi adalah apabila kita dapat di tingkat kota tahun 2026 wajib meneruskan ke tingkat berikutnya maksimal 4 tahun. Lewat dari 4 tahun mengulang lagi kotanya. Jadi hanya diberi waktu berlakunya 4 tahun. Jadi kalau kota mau pindah ke nasional misalnya 2026 ya, nanti 4 tahun lagi berarti 2030 wajib ke tingkat nasional. Kalau tidak ulang lagi kota. Apa maksudnya? Inilah maksudnya supaya berkelanjutan. Jadi secara tidak langsung dipaksa. Ya betul ya. Kan memang begitu ya Bu ya. Kalau mau menjadikan kebiasaan itu kan dipaksa dulu. Dipaksa supaya terus melakukan pembelajaran. Kita lanjut. Untuk pelaksanaan adiwiyata, baik itu tingkat kota, provinsi, nasional, mandiri, hanya 3: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Hanya itu saja. Baru di breakdown. Yang kemarin hadir 2 orang dari SDIT Al-Furqan di acara mimpi, siapa aja? Oh, oke. PJ baru. Oke. Jadi secara detail saya sudah sampaikan di acara mimpi kemarin. Nah, tapi hari ini mengapa kami wajib untuk datang ke sekolah? Kemarin kan yang datang cuma 2 orang, mau refresh cuma 2 orang ini. Terus punya beban lah 2 orang ini, nggak mau lah, nggak ada yang lain. Nah, kami wajibkan DLH untuk datang ke pembinaan supaya lebih banyak yang tahu apa saja perubahannya, tanggung jawab tugas dan masing-masing semuanya. Jangan sampai nanti kembalinya ke PJ baiklah, yang seperti itu. Ya Bapak Ibu, kalau tidak seperti itu, kita tidak akan jadi berat sama dipikul,
ringan sama jinjing. Aspek gotong royongnya hilang. Nah, dengan acaranya nanti dengan adanya seperti ini, maka kita harus bersama-sama. Oke, lanjut lagi. Tadi Adiwiyata pasti sudah ingat, masih ingat lah ya apa itu Adiwiyata ya Bu Pak? Ada yang masih ingat apa itu Adiwiyata? Ada yang namanya Pak Adi di sini? Tidak ada. Adi itu artinya besar, agung, hebat, baik. Kalau Wiyata itu adalah tempat untuk menuntut ilmu atau pembelajaran. Jadi kalau Adiwiyata adalah tempat yang baik untuk menumbuhkan karakter peduli pada lingkungan hidup. Seperti itu. Itu ya refresh lah ya. Sekarang ingat lagi Adiwiyata. Kalau dulu kan nyebut-nyebut Adiwiyata, lupa ternyata. Oke, sekarang sudah ada Adiwiyata. Tadi ada 3 aspek saja kan, 3 tahapan saja, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring evaluasi. Aspeknya sudah dikasih tahu dari 6 jadi 5. Kebersihan, pengelolaan sampah, bahati, air, energi, selesai. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Bagaimana sekarang kita mau menerapkan Adiwiyata itu dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang harus dilakukan pertama sekali Bapak Ibu? Jangan sampai nanti kita mau melakukan ini hanya karena kita mau ikut Adiwiyata. Kita hanya mau mengikuti program Adiwiyata tahun 2020. Jangan seperti itu. Kami berharap next ke depan one day kita akan entah itu punya komunitas, entah kita nanti punya kegiatan apapun terkait Adiwiyata, kita akan tetap ingat apa itu Adiwiyata. Apa Bu yang pertama dan krusial harus kita lakukan di sekolah? Yang pertama adalah pembentukan atau menyusun komitmen bersama. Komitmen ya Bu ya. Kalau kata komitmen bullshit, habis cerita. Komitmen datangnya dari siapa? Dari kepala sekolah. Perlu tidak dari yayasan? Tidak perlu tapi tidak wajib. Mengapa? Karena yayasan sudah menyerahkan kepada kepala sekolah. Betul? Yayasan sudah menyerahkan seluruh urusan pembelajaran kepada sekolah. Yayasan itu supportnya apa Bu Pak? Izin, kemudian pendana. Nah, betul tidak? Kebijakan datangnya dari kepala sekolah atas izin yayasan, betul ya? Jadi meskipun sebaik apapun kebijakan dibuat sekolah, kalau yayasan tidak mengizinkan bisa jalan tidak Bu? Tidak bisa. Pendekatan-pendekatan ini yang harus kita lakukan. Kepala sekolah semangat 45, kalau tenaga pendidik, non kependidikan, OB dan sebagainya tidak mendukung, apa bisa dilaksanakan? Bisa, tapi ada kepala sekolah B, begitu kepala sekolah DKT, lupa. Masih seperti itu kan teman-teman kita, betul tidak? Yuk tanya sama diri sendiri, jangan manggut-manggut atau jangan jalan-jalan, ketahuan jangan yang beda. Setelah kepala sekolah wajib punya komitmen yang kuat, didukung oleh seluruh warga sekolah, guru, tenaga pendidik, tenaga non kependidikan. Ada siapa lagi sih? Ada OB, ada satpam, ada siapa lagi? Ada kantin, kantin ada UKS, ada apa lagi? Catering, kok catering itu hitungannya apa? Koperasi, ada kan? Ada. Harus semuanya diikuti. Ada komite juga ada. Jadi harus semuanya satu suara. Semuanya harus punya satu mindset. Mindsetnya apa tadi? Mindsetnya adalah pembelajaran berkelanjutan. Kalau kita masukkan dalam pembelajaran, yakin tidak bisa berkelanjutan? Yakin tidak? Yakin berbeda kalau tidak masuk pembelajaran Bu Pak. Kalau hanya ikut program Adiwiyata, selesai Adiwiyata selesai. Tapi kalau masuk ke pembelajaran salah semua hal terkait Adiwiyata bakal akan terus menerus dilaksanakan karena masuk dalam pembelajaran. Contoh sederhana. Dulu waktu mau Adiwiyata nasional kita punya tidak tempat pengomposan. Sekarang masih ada tidak? Tempatnya masih ada tapi tidak aktif lagi, betul? Betul tidak? Betul. Karena apa? Karena tidak kita sinkronkan atau integrasikan dengan pembelajaran. Coba kita sinkronkan. Pelajaran IPA, fisika, biologi pasti
pasti ada tentang pengelolaan sampah, betul tidak saya? Apalagi ini kurikulum merdeka. Kalau dalam kurikulum merdeka pengelolaan sampah itu kan bebas mau kita apakan. Ada tidak Bapak Ibu mengajarkan ke siswa tentang pengomposan? Tidak, betul? Karena prasarana pembelajarannya tidak digunakan. Padahal kita sudah punya. Masukkanlah itu di dalam pembelajaran, integrasikanlah itu ke dalam RPP supaya terus dipakai. Nanti tempat pengomposan itu bukan hanya pelajaran IPA yang menggunakannya. Pelajaran apa lagi yang bisa? Bahasa Indonesia, matematika, apalagi Bu? Apa Pak? PAI, apa seni budaya. Waktu pembelajaran itu siswanya dibawa ke tempat pengomposan kita supaya dia lihat langsung. Pelajaran matematika bisa menghitung, mengukurkan volume TPS, volume bak pengomposan, bisa dihitung Pak. Bisa pelajaran matematika kan berarti bagaimana dia mau menghitung kalau barangnya tidak ada. Bagaimana dia mau menggunakan apa dulu khayal? Oke, tempatnya, panjangnya, lebarnya, tingginya. Tapi bawa dia ke tempat pengomposan kita, suruh dia ukur Bu. Mana yang panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi. Itu digunakan untuk pembelajaran. Dipakai terus gak lupa? Dipakai terus pasti. Artinya selama ini kita menggunakan sarana prasarana belum untuk pembelajaran. Yuk kita gali kembali. Maka tugas guru-guru lah membuat RPP, bukan tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah memastikan komitmen tadi. Kita azan berapa? Setengah jam lagi ya? Kadang saya kok berapa? Jam berapa? Sekarang 11.41. Berarti kalau azan 12.17. Saya punya waktu kurang lebih setengah jam ya. Toh ingatkan saya 15 menit lagi harus berhenti supaya nanti kita diskusi. Oke. Apa saja tadi yang saya katakan? Kalau tidak kita masukkan itu tadi jadinya Bu. Kita dulu punya bank sampah belum? Punya. Ada bank sampah. Sekarang masih ada. Tempatnya masih ada. Masih ada buku tabungannya? Tidak ada. Masih ada siswa yang menabung? Tidak ada lagi. Mengapa itu terjadi? Karena kita waktu itu mau ikut adiwiyata, belum kita masukkan ke pembelajaran. Betul tidak? Yuk kita ubah mindsetnya. Kita keroyokin semuanya, masukkan ke pembelajaran. Yakin tidak? Next 4 tahun lagi semuanya masih ada. Semuanya masih berjalan dengan baik. Mau dimulai dari sekarang? Harus kita mulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Sederhana, mulailah dari sekarang. Mulailah dari hal yang kecil dan yang ada. Mulailah dari diri sendiri. Yang ada dulu itu Bu. Ini PJ semua nih, betul tidak? PJ semua waktu berarti wajib. PJ kan bukan hanya PJ-nya saja. PJ punya anggota PJ kan, anggota kerjanya kan. Nanti PJ akan menyampaikan kepada masing-masing anggota kerja. RPP wajibnya kepada siapa Bapak Ibu? Siapa yang membuat RPP? Seluruh guru kan? Apakah hanya PJ-nya saja? Seluruh guru wajib membuat RPP. Pertanyaannya, apakah RPP kita sudah kita integrasikan ke pembelajaran perilaku ramah lingkungan? Dulu ya, waktu adanya. Sekarang tidak lagi. Betul? Betul. Mengapa? Ya itu tadi. Karena kita belum membiasakan diri masuknya ke dalam pembelajaran. Ya sekarang kita lagi. Bu, kami kan RPP kami sudah bikin Bu, dari Januari sampai Juni, betul? Sudah bikin semua? Sudah bikin. Gimana kami? Apakah harus revisi? Apakah harus bikin RPP adiwiyata? Tidak, jawabannya gunakan saja RPP yang ada. Kan sekarang kita pembelajarannya Januari sampai Juni. Masih ada waktu kan? Bapak Ibu setiap hari pasti masuk ke kelas, betul tidak? Entah kelas 7, dari kelas 1 sampai kelas 6. Sesuaikan saja pembelajaran kita dengan
kondisi yang ada. Jangan sampai nanti mencari-cari. Hari ini kita masuk pelajarannya bahasa Indonesia. Yang betul ya. Kalau SD kan guru kelas ya. Wali kelas kan satu kelas biasanya 1 sampai 2 guru, betul ya. Nah, pasti setiap guru kan bergantian. Kan nggak mungkin ngajarnya berbarengan berdua. Pasti bergantian. Nah, artinya manfaatkanlah itu untuk mulai masukkan ke dalam pembelajaran. Apa nih yang hari ini kan kurikulum mereka itu paling gampang. Sekarang kan merdeka. Saya mau mulai apa dulu? Yang penting tidak keluar dari tema atau tujuan yang sudah ditetapkan. Betul tidak? Sekarang kalau kelas 1, kelas 2, oke lah kelas 1, kelas 2 ada yang gampang. Identitas diri, mengenal diri sendiri itu kelas 1, kelas 2 ya. Mengenal lingkungan sekitar, masukkan. Nanti siswanya kalau kita sudah punya RPP-nya pasti belum ada penugasan, betul tidak Bu Pak? Karena ditugaskan kan nanti pada saat masuk, tapi kita sudah punya catatan kita akan menugaskan apa. Nah, mulailah Bapak Ibu tugaskan siswa untuk, kalau pelajaran bahasa Indonesia, anak menulis. Misal, menuliskan apa? Menuliskan tentang apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kan anak-anak kelas 1 kelas 2 belum bisa menulis ya Pak. Nanti dia menyebutkan, baru kita suruh mereka menulis. Entah tulisannya kadun, pokoknya kita suruh tulis. Wajibkan ya Pak, Bu ya. Kan siswa nggak boleh wajib diterima, nggak boleh wajib sudah bisa membaca menulis, ya kan, betul kan? Tapi mereka pasti sudah bisa membaca, sudah bisa bicara. Tak mungkin Bu Pak, anak SD kelas 1 itu belum bisa bicara. Kalau dia belum bisa bicara, dia nggak masuknya ke SD. Dia masuknya nanti ke TK atau ke playgroup atau nanti ke sekolah-sekolah luar biasa karena belum bisa bicara. Tapi kalau sudah masuk ke SD, terutama negeri atau swasta, itu biasanya sudah bisa bicara. Kalau dia bisa bicara berarti berkebutuhan khusus. Tidak semua sekolah menerima yang berkebutuhan khusus. Nah, apa yang sudah kita tugaskan, masukkanlah ke dalam RPP kita. RPP-nya wajib dilakukan semua. Terus ada pertanyaan, apakah seluruh RPP dari semester 1 sampai dalam 1 semester itu wajib kita integrasikan? Pertanyaannya, wajib tidak Bu? Tidak semuanya. Nanti kebingungan. Nah, masuk ini pelajarannya kita integrasikan apa ya? Kan bingung Bu Pak. Jadi tidak wajib setiap kali masuk diintegrasikan dengan RPP. Jadi dipilih. Hanya saja ada satu kewajiban bahwa minimal 5 RPP. Masukkan ke dalam 5 aspek tadi. Kan ada semua tuh Pak pasti di sekolah di pelajarannya. Tentang kebersihan pasti ada di pembelajaran kelas 1 sampai kelas 6. Tentang sampah pasti ada. Betul tidak? Tentang air, tentang listrik, energi, tentang keanekaragaman hayati pasti ada semua. Betul tidak saya? Nah, tinggal masukkan saja ke dalam pembelajaran. Anak-anak, yuk kita gunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nanti siswa nih kelas 1, nah hitung ya ada berapa tempat sampah warna kuning. Kalau kita punya tempat sampah terpilah. Nah kelas 1 kan cuma bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 10 Bu. Tapi dia mungkin belum bisa menulis 10 itu seperti apa. Itulah tugasnya, menghitung tempat sampah terpilah dalam bentuk tulisan. Angka 10 nanti dia 10. Ada yang 0 dulu baru 1. Benar ya? Namanya anak kelas 1, tapi rata-rata anak kelas 1 sudah bisa baca tulis 10. Itu pembelajaran. Nah, itu sudah terintegrasi tadi dengan menuliskan angka. Apa yang ditugaskan? Menghitung kotak sampah yang ada di sekolah. Bapak Ibu, sederhana kan? Tapi sudah belum kita lakukan? Sudah Bu, waktu tahun 2016. Yuk sekarang kita ingat kembali, kita buat lagi. Meskipun adiwiatanya kita ulang di 2026, teruskan nanti 2027, 2028, 2029 terus sampai adiwiatanya hilang, sampai sekolahnya tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak mikir lagi adiwiata. Yang kita pikirkan adalah pembelajaran, penerapan perilaku ramah lingkungan pada pembelajaran. Paham Bapak Ibu? Supaya membiasakan. Itulah tugas guru. Bagaimana dengan tugas siswa? Ujung tombaknya pelaksanakan.
Bagaimana dengan komite? Ada komite kan di sini? Ada yayasan. Jadi apa yang harus kita minta komite? Mintalah supporting sarana prasarana menggunakan dana komite. Tapi ingat Bu, jangan ditulis untuk program adiwiyata. Menggunakan dana pos, kita dapat dana pos Bu? Nggak dapat dana pos, nggak minta. Berarti kita tidak perlu mengajukan dana bos. Kan kalau dana bos juga sama seperti itu. Untuk pembelajaran, kalau kamu tulis untuk adiwiyata, kena coret. Karena adiwiyata itu bukan pembelajaran. Adiwiyata itu adalah program. Tapi rumahnya adiwiyata itu semuanya sudah masuk ke dalam pembelajaran. Jadi Bu mau membeli, katakanlah kita mau memperbaiki nih bank sampah kita, mau kita aktifkan kembali, berarti kita perlu buku, benar nggak Bu? Buku nasabah. Apa kita ngecetak? Kalau saya belikan itu, gimana? Pakai kertas bolak balik. Tapi kita wajib punya buku induk. Nah itu boleh beli buku induknya. Artinya buku bank sampah supaya ada catatan kelas 1 si A namanya siapa. Jangan-jangan dia punya di bukunya sendiri, tapi kita nggak punya. Kita tidak bisa nanti memastikan bahwa itu benar atau tidak. Nah kita punya buku induk punya bank sampah. Buku induknya boleh beli. Ajukan ke mana? Ke komite atau ke yayasan. Pakai apa? Untuk pembelajaran siswa. Yakin Bu diajukan? Yakin disetujui. Asal jangan tulis kalimat adiwiyata. Ya Bu ya? Karena apa? Habis adiwiyata aja lagi Bu minta dari komite. Ya kan? Padahal kita maunya berkelanjutan, sustainability. Nah seperti itu. Hilang konsentrasi. Tidak apa Pak Mansal kan? Perlu ini Pak bantu. Terus ya Bapak Ibu, jadi semuanya masukkan ke dalam pembelajaran. Tugasnya komite, tugasnya yayasan, tugasnya kepala sekolah, tugasnya guru, tugasnya siswa dan seterusnya dan seterusnya. Nah setelah itu bagaimana? Nah baru yang adiwiyata apresiasi Bu. Jadi apresiasi untuk tingkat kota tahun 2026 kami menunggu dokumen. Dokumennya hanya kalau dulu pakai prestis ya, prestis dan dokumennya di print, betul tidak? Oh sekepok-kepok, tebal-tebal seluruh buku. Antar ke BLH di Jalan Lunjuk Jaya, benar ya? Di Bukit, di Lunjuk Jaya. Antar setebal ini. Sudah itu antar ke provinsi, pokoknya banyaknya tangkapannya. Sudah itu ditimbang uang, rupanya sudah dijual. Di kilo Ibu Pak. Sekarang tidak lagi, tidak musim, semua sudah paperless. Jadi Bapak Ibu masukkan semua RPP-nya, tidak perlu di print, tidak perlu dibawa ke BLH, ke DLH, tidak perlu. Masukkan saja ke link Google Drive. Masukkan semua kegiatan, masukkan ke sana. Perlu tidak Bu di print? Bukan barang baru yang di print. Saya contohkan KTSP, kurikulum standar pendidikan, KSP namanya sekarang. Ya, kalau KSP wajib di print tidak Bu Pak? Perlu di print untuk arsip sekolah maupun nanti pada saat verifikasi lapangan. Jadi yang sudah ada kan pertanyaannya, ada tidak Bu yang namanya KSP adiwiyata? Tidak ada. KSP itu yang KSP yang kalian buat. Pertanyaannya, apakah sudah masuk semua apa yang kita lakukan di sekolah ke dalam dokumen KSP? Itu pertanyaannya yang mesti dijawab oleh sekolah masing-masing. Kenapa seperti itu? Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan terhadap perilaku di sekolah tidak tercantum di dalam dokumen. Saya mau tahu bahwa sekolah ini melakukan perilaku ramah lingkungan melalui menjaga kebersihan. Ada tidak di dalam dokumennya? Dari mana saya tahu kalau Bapak Ibu nggak cantumkan di dokumen? Coba, kan saya datangnya nanti siswa tidak ada. Mungkin kita datangnya pas jam segini kan tidak ada siswa. Saya mau tahu bahwa Bapak Ibu ada piket siswa. Dari mana Pak kalau tidak dari dokumen? Ya, saya mau memastikan bahwa Bapak Ibu bank sampahnya berjalan dengan baik, banyak nasabah dari siswa. Kemudian nanti ada setoran sampah. Dari mana? Kalau tidak dari dokumentasinya. Bapak Ibu mengatakan bahwa setiap Senin ada apel pagi. Habis apel setiap siswa sembari dari halaman
ke kelas melakukan operasi semut. Apa tuh operasi semut? Jadi kalau di jalanan ketemu sampah diambil, ya Bu ya. Nah dari mana saya mau tahu kalau tidak di dalam dokumen? Nah pertanyaan saya, lah dulu di dalam dokumen. Nah saya silahkan nanti itu direvisi saja Bu, direvisi saja, ditambahkan, bukan merubah semuanya. Jangan pula kaget dulu bikin yang KSP, KTSP Adiwiyata, RPP Adiwiyata, padahal tidak seperti itu. KT khusus Adiwiyata di KSP, tidak ada khusus RPP. Semuanya apa yang sudah kita lakukan ada semua. Jadi tidak usah bikin yang baru. Kalau zaman dulu di dalam visinya harus berwawasan lingkungan, benar nggak Mbak Fitra? Harus ada peduli lingkungan, benar tidak? Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang biasanya menyatakan berintak, beriman dan bertakwa? Sudah masuk loh peduli lingkungan di dalam intak itu. Sudah masuk. Berakhlak mulia di dalam visi kita. Sudah masuk belum? Sekarang barang bagus ada kalau di dalam berakhlak mulia. Jadi tidak perlu ada lagi yang namanya peduli lingkungan, berwawasan lingkungan. Itu seharusnya. Cuman kita ini kan dari dulu sampai sekarang itu kan letterless, konteks saja, bukan ruhnya. Lupa kita kadang-kadang dengan ruhnya, lupa dengan spiritnya. Nah sekarang yuk, jangan sampai letterless tapi lupa sama spirit. Di spirit inilah yang akan membuktikan bahwa kita mengerjakan secara letterless. Ya Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pembinaan. Jadi selalu saya ingatkan kembali, yuk kita ubah mindset, yuk kita masukkan ke dalam pembelajaran supaya jadi kebiasaan. Yuk kita mulai dari semuanya. Bukan hanya kita paksakan ke siswa, tapi kita bisa paksakan ke diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena kita adalah warga sekolah. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik. Kami saja dengan Pak malu Bu Pak kalau ada rekan-rekan di tempat kami memberikan snack yang masih ada air minum kemasan sekali pakai. Kenapa? Loh kami sendiri berarti yang tidak sesuai dengan ruhnya pengelolaan lingkungan, betul tidak? Kan yang namanya pengelolaan sampah itu bukan cuma bagaimana kita memilah sampah, tapi bagaimana sampah itu tidak tambah banyak yang dibuang ke TPA. Betul ya Bapak Ibu? Saya pikir tidak banyak yang harus saya ingatkan kembali. Saya yakin Bapak Ibu tinggal buka ulang lagi saja file-file yang 2016 masih ada. Sekarang tidak perlu lagi kirim flash disk ke kantor, tidak perlu lagi di print. Nanti kami tunggu link Google Drive-nya tanggal 5 Maret. 5 Maret. Nanti kalaupun misalnya ada perbaikan, kami akan sampaikan, Bu, Pak, ada perbaikan, tolong diperbaiki. Kami akan kembali lagi ke sekolah untuk verifikasi lapangan atau penilaian, mau melihat apakah sudah dilakukan. Itu setelah Lebaran. Setelah Lebaran selama 10 hari untuk sekian puluh sekolah. Jadi nanti kami datang ke sini tidak akan panjang lebar ngobrol, sambutan tidak lagi. Kita akan coba langsung panggil beberapa guru untuk wawancara, apakah sudah dilakukan. Kemudian nanti siswa juga akan ada wawancara. Kita akan melihat dokumennya mana saja yang sudah dilakukan, mana foto-foto dokumentasi dan seterusnya. Itu yang akan kita lihat kemudian bagaimana lingkungan di sekolah. Jadi jangan sampai sekolah bilang ada kebun sekolah di dalam dokumennya, tapi pas kita tanya, Pak ada dokumen, ada kebun sekolah ya? Ya Pak antar kami ke kebun sekolahnya. Ternyata di sana tidak ada kebun sekolah. Ya, jadi sampaikan saja kepada kami, Bu, Bu, komisi kebun sekolah. Kami tidak akan minta Bapak Ibu mengantarkan kami ke kebun sekolah. Bu, tolong lihatkan kami WC, Bu. Kita akan melihat WC, kami tidak pernah menilai WC-nya bagus atau tidak, banyak atau tidak. Yang kami lihat adalah WC-nya bersih atau tidak, kemudian airnya ada atau tidak. Jangan sampai nanti WC-nya bersih, tergembok, rumputnya tidak boleh dipakai dan ada penilaian Adiwiyata. Bukan seperti itu, ya Bapak Ibu. WC tetap. Bu, jangan nggak kami kan WC kan dipakai terus. Betul Bu Pak, tapi kan kelihatan WC-nya dibersihkannya kapan. Bapak Ibu nyapu halaman, pertanyaan saya, berapa kali sehari halaman Bu? Sekali kan? Pagi saja, betul?
besok lagi. Bagaimana pada saat kami datang Bu, tim penilai datang, kami nak bersih-bersih. Siapa Pak Bu menahan ke daunnya 24 jam? Hanya 4 lagi. Tapi kan kelihatan halamannya tuh pagi tadi sudah dibersihkan dengan tidak dibersihkan. Pasti ada bedanya, betul? Kalau seminggu naik tidak dibersihkan, kan kelihatan Bu. Dengan baru pagi tadi dibersihkan, itu bedanya. Nah, yang apa yang tidak boleh Bapak Ibu? Yang tidak boleh itu adalah akibat ulah kita, perilaku. Contoh, jadi kalau di halamannya nanti pas perlap ada sampah daun, jangan takut. Begitu dibiarkan, aduh tim buah datang, aduh daerah sampah, bersihkan, di situ daun. Tidak perlu Bu Pak. Tapi yang wajib dilihat adalah ada kertas di halaman, buang kertas, tisu, bekas tisu, bukan tisu yang di atas meja, bekas tisu di buangan tisu. Karena apa? Karena itu pasti perilaku. Yang tidak boleh itu ada di situ. Yang boleh ya dari mana tisunya? Di tempat sampah yang terpilah. Jangan laju segala tempat sampah kamu kosongkan. Kenapa? Ada tim penilai yang nyata. Kosongkan. Nanti kami bingung. Ini siapa? Emang dari kemarin tak kata isinya apa? Karena apa? Karena kita mau melihat siswa udah paham belum? Karena kita punya tempat sampah 2, organik dan non-organik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita akan melihat seperti itu. Santai saja. Kemudian paret juga seperti itu Bu. Tidak usah susah. Bukan rendah. Paret kami tergenang tidak apa-apa. Coba sekolah-sekolah rendah. Yang tidak boleh adalah di area yang tergenang itu ada sampahnya. Berarti kita tidak menjaga kebersihan. Berarti kita tidak menjaga fungsi sanitasinya. Ya Bapak Ibu. Kalau drainasenya genang karena airnya memang kita di kondisi di flat area, tidak apa-apa. Jangan sampai nanti ditanya Bu, kok ini mau tergenang? Oh karena di belakang kami memang tidak ada lagi tempat pembuangan, jadi airnya tidak ada tempat mengalir. Tidak apa-apa Bu. Yang dilihat nanti jangan sampai ada sampah, jangan sampai nanti ada botol-botol plastik di paret atau ada bekas tisu dan seterusnya. Bu, kalau ada daun tidak apa-apa, tidak apa-apa kan nyampak daun. Ya Bu, nyampak kan bisa kemana Bay? Termasuk ke dalam paret. Yang tidak boleh itu tadi atau menyumbat saluran, itu yang tidak boleh. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kami datang ke sini untuk melihat, mengapresiasi bahwa Adiwiyata sudah digerakkan kembali, dijadikan kebiasaan dengan pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yuk kita mulai sama-sama. Mulai dari kami, mulai dari kita semua yang ada di sini, merubah mindset kita bahwa ini bukan lomba, bahwa ini bukan hanya program sesaat, tapi ini adalah pembiasaan yang akan kita jadikan dalam pembelajaran supaya jadi budaya di sekolah. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf bisa masih ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Anab. Alhamdulillah luar biasa. Ibu izin kita buka sesi tanya jawab sesuai dengan schedule kita. Tapi sebelum tanya jawab, cuma puasa kalau belum tawari ini. Silakan Bapak Ibu yang hadir, kami silakan ngopi, itu kopi sampel, kopi radik kalau kita ngomong tuh. Terus sama air mineral dan juga ada snacknya. Silakan sambil santai saja kita sesi tanya jawab. Ada puasa ya? Silakan. Ya, kami persilakan tentunya Sivitas Al-Furqon ya yang ingin bertanya kepada tim dari dinas maupun dari dinas kota, maksud kami dinas pendidikan ataupun dari dinas lingkungan hidup. Kami persilakan untuk bertanya. Siapapun itu, Bapak Fitra, Ustaz Arisman, nah itu Ustaz Arisman di belakang. Kami persilakan. Atau langsung mana-mana ada pertanyaan? Izin Bu, mungkin mana-mana duluan ya. Mendahului biar teman-teman yang lain berani bertanya gitu kan. Jadi izin Bu, insya Allah kan nanti Al-Furqon akan dikunjungi kembali di tanggal 5 Maret ya Bu ya. Jadi kan ada beberapa persiapan yang Al-Furqon harus lakukan. Nah yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan ada 5 komponen ya Bu ya yang memang harus kita lakukan di Al-Furqon. Yang pertama tadi kebersihan, kalau tidak salah. Yang kedua sampah, ketiga keragaman hayatinya, keempat listrik, dan kelima air ya Bu ya. Nah apakah
5 komponen itu yang harus kami persiapkan, atau mungkin ada memang item-item, karena kebetulan Bunda Mona juga belum dapat laporan ya dari 2 tim Bunda yang kemarin ikut pelatihan, apa saja yang mungkin yang esensial yang duluan dinilai terlebih dahulu. Mohon izin Bu. Saya langsung jawab ya? Atau mau dikumpulin semua pertanyaan? Gak ada lagi yang pertanyaan di sini. Saya langsung jawab saja. Mungkin sama seperti kemarin waktu kita juga ada beberapa pertanyaan seperti ini. Apa dulu yang mau kami siapkan, atau poin apa nih yang kira-kira besar nilainya? Jadi untuk adiwiyata ini memang ada pembagian poin. Untuk aturan yang lama ya, saya tidak mengatakan dulu aturan yang baru karena memang belum keluar. Jadi kita masih menggunakan aturan lama. Aturan lama menyatakan bahwa ada persentase perencanaannya 30%, kemudian pelaksanaan itu 60%, dan yang monitoring evaluasi 10%. Benar ya? Benar ya? Yang 30% itu perencanaan. Jadi dokumen perencanaan, IPMLH itu poinnya ada di perencanaan. Kemudian pelaksanaan di item PRLH yang aspek-aspek kegiatan-kegiatan pelaksanaan itu ada 60%. Jadi mau mana yang mau kita kerjakan duluan, mau yang kita esensial, artinya poin yang besar tadi. Pelaksanaan tidak bisa kita kerjakan kalau tanpa ada perencanaan. So, mulainya dari perencanaan. Perencanaannya itu apa saja? Kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar di Bintek, tapi ini saya sampaikan sedikit. Yang pertama adalah komitmen tadi bahwa ada SK. Komitmennya kan melalui SK. Mau bilang kepala sekolahnya komitmen melakukan adiwiyata dari mana kalau tidak ada SK? Dari SK tersebut, kemudian kebijakan baru dibuat. Kebijakannya apa saja? Kebijakan itu di dalam perencanaan. Ada KSP-nya, kurikulum standar, kurikulum satuan pendidikan. Oke, kemudian Bapak Ibu membuat perencanaan. Ya, Bapak Ibu membuat perencanaan. Rencana tahunan dan rencana 4 tahunan. Dulu 2016 juga ada perencanaan tahunan, perencanaan 4 tahunan itu juga ada. Kemudian bagaimana kita caranya membuat perencanaan tersebut? Coba di-refresh lagi, diingat-ingat dulu waktu bikin perencanaan kita harus mengetahui dulu kondisi di sekolah kita. Kita harus tahu dulu, mengenali dulu supaya bisa melakukan perencanaan. Kita punya potensi apa, kita punya masalah apa, kita punya tantangan apa yang ada di sekolah. Jadi masalah di sekolah itu kita gali dulu. Itu namanya PMLH dan EDS, laporan evaluasi diri sekolah, dan PMLH itu identifikasi potensi masalah lingkungan hidup. Nah, bagaimana membuat itu, Bapak Ibu, saya selalu sarankan tidak usah rame-rame, langsung dirapatkan. Buat dulu draftnya, pilih dulu 2-3 orang untuk membuat rangkuman, atau buat draft seperti yang dicontohkan. Kan ada contohnya ya Bapak Ibu, sudah kita contohkan. Contoh saja pakai itu, gunakan menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Pakailah prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai sekolah keadaan kita masing-masing. Dibuat Bu, PDS-nya begini, IPMLH-nya seperti ini, buat perencanaannya tahunan seperti ini, 4 tahunan seperti ini. Baru kita kumpulkan bersama, undang komite, warga sekolah, kemudian kita undang perwakilan lingkungan RT atau kelurahan, baru kita bahas. Jadi pembahasannya tidak panjang karena sudah ada draftnya. Kalau baru nak bikin, kita manggil undangan rapat dari pagi sampai sore, sudah. Betul tidak? Tapi banyak keluaran hanya Senin pagi masih kota, Senin sore, sudah keluar 2 hari. Kalau itu tidak, jadi kita bagi tugas saja Bu. Yang untuk perencanaan, yuk buat dulu perencanaannya, baru kita sesuaikan. Kan dulu sudah ada, tinggal modifikasi lagi. Yang lama dulu apa yang sekarang tidak ada, ayo kita gerakkan kembali. Mungkin itu lebih mudahnya. Baru nanti lanjut lagi ke pelaksanaan. Pelaksanaannya tinggal di checklist saja di form Excelnya, mana yang ada, mana yang belum ada. Yuk, ini belum ada nih, atau dulu ada sekarang sudah tidak lagi. Ayo gerakkan kembali. Buat dokumentasinya. Dokumentasinya harus diikuti dengan apa? Dengan ada keterangan
keterangan kapan dilaksanakan, siapa saja pelaksananya, waktunya apa nama kegiatannya, itu semua harus lengkap di dalam dokumentasi. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau mengundang, mau merapatkan segala sesuatu, dokumentasinya harus jelas. Dokumentasinya apa saja? Ada undangan rapat, ada daftar hadir, ada foto kegiatan. Jadi keterlibatan warga sekolah itu dari mana kelihatannya? Dari foto dan dari daftar hadir atau dari lampiran undangannya. Undangannya kan jelas Bu, kita undang siapa saja kan kelihatan. Dia datang atau tidak kelihatan di absen, di foto. Kalau di foto kan bisa saja Bu, kita ngaku-ngaku ini Pak sekolah, ini RT, ini. Tapi di absen tidak ada. Bapak Ibu ya, paham? Ada pertanyaan lain? Ibu jelas? Yang Excel itu ada sama digerakkan di Telegram. Betul. Nanti kalau tidak ada, Bapak Ibu silakan berteriak di grup ya. Nanti mungkin saja link Google Drive-nya salah kirim kan, masih manusia kita. Nanti kalau dari malaikat ada salah lagi. Silakan ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, sepertinya sudah mengerti semua. Tinggal action-nya.